Selamat pagi semuanya. Dan selamat hari Sabat. Tentunya bahagia bisa kembali ke Lexington. Anda tahu, saya sampaikan tadi malam bahwa terakhir kali saya berada di gereja ini. Saya datang ketika saya masih SMA di Highland dalam rangka tur musik. Itu sewaktu gereja masih di sana, yang sekarang menjadi kapel Anda. Dan ketika saya masih di sekolah kedokteran, sebetulnya saya diwawancarai di sini. Di Universitas Kentucky untuk posisi dokter residen di neurologi. Saya akhirnya tinggal di Loma Linda, tetapi waktu saya datang, saya membawakan khotbah Vesper. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, mungkin tahun 2003. Sangat menyenangkan bisa kembali, dan seperti yang saya katakan tadi malam, gereja saudara di konferensi yang sama di mana saya beranggota. Jadi, merupakan suatu berkat berada di Lexington ini dan melihat Anda semua di sini. Dan tentunya, kita sekarang sedang hidup di masa yang sangat menarik. Dan sekaranglah waktunya untuk berhubungan kembali dengan Tuhan dan mempelajari pekabaran untuk masa kita, dan memastikan bahwa kita siap. Dan memastikan bahwa kita mengenal Yesus dan bahwa kita memiliki pengalaman yang diperlukan untuk melewati krisis terakhir. Jadi saya akan mempersembahkan doa untuk meminta Tuhan menyertai kita seiring kita belajar pekabaran pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan boleh berada di sini untuk menyembah-Mu. Dan saya berdoa secara khusus agar Roh-Mu akan berbicara kepada kami selama jam ibadah yang suci ini. Saya berdoa agar Engkau berbicara melalui hamba. Dan masing-masing kami di sini akan mendengar firman dari Tuhan yang perlu kami dengar. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran hari ini didasarkan pada bacaan Alkitab yang baru saja kita dengar dari Matius pasal 25. Tentang perumpamaan 10 anak dara dan mempelai pria yang akan datang. Dan judul pekabaran hari ini adalah, tidur pada tengah malam. Saya adalah seorang ahli saraf dan sebenarnya adalah hal yang baik jika Anda tidur di tengah malam, secara umum. Itulah waktu malam di mana Anda mendapatkan tidur yang terbaik. Sekitar antara jam 9 atau jam 10 malam sampai tengah malam. Adalah saat tubuh Anda mengalami siklus melalui tidur. Anda mencapai lebih banyak siklus tidur lelap tahap 3 dan 4. Yang memungkinkan tubuh Anda untuk memperbarui dan memulihkan dirinya sendiri. Berikutnya Anda dapat apa yang disebut tidur REM atau tidur gerakan mata cepat, di mana Anda lebih banyak bermimpi. Jadi bagian awal malam itu membantu Anda merasa segar dan bagian akhir malam itu, yaitu tidur REM. Membantu suasana hati Anda. Jadi, jika Anda tidur jam 1 pagi, Anda mungkin merasa oke saja dari sisi suasana hati, namun Anda tidak akan merasa segar. Jadi biasanya tidur di tengah malam adalah hal yang baik. Tetapi ketika itu berbicara mengenai tengah malam pada sejarah bumi, dari sudut pandang nubuatan, bukanlah hal yang baik untuk tertidur. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Sekarang, saya telah menyebutkan ini beberapa kali. Tetapi kita telah mengambang bersama sebagai gereja, sebagai umat, sebagai pergerakan Advent hari ke-7. Dan kita telah lama menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali dan Dia akan segera datang. Dan banyak dari kita telah menjadi lesu dengan gagasan bahwa Yesus akan segera datang. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, rencana pribadi kita untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 dan 20 tahun untuk masa depan, belum tentu menunjukkan bahwa kita sedang mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Kita telah memasuki semacam keadaan suam-suam kuku Laodikia yang lesu ini. Di mana kita sedang tidur, dan tiba-tiba dalam 6 bulan terakhir kita tergoncang hingga tingkat tertentu. Semoga Anda merasakannya, dan semoga Anda sudah mulai berpikir tentang kenyataan kekal. Dan bahwa dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Dan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan gerejanya sesaat sebelum Ia kembali. Sekarang, ketika Yesus berbicara tentang kita, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik apa yang Ia katakan. Seringkali kita melukiskan gambaran tentang Yesus sesuai dengan keinginan dan pikiran kita sendiri. Dan kita tidak serta-merta bersedia untuk memeriksa seluruh Alkitab untuk menemukan Yesus yang di Alkitab. Dan untuk menemukan apa yang Ia katakan tentang kita dan siapa kita sesungguhnya. Tapi Ia telah memberi kita firman-Nya sehingga kita akan tahu apa yang Ia katakan. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Saya akan mulai dengan membaca pernyataan dari Review Herald tanggal 19 Agustus tahun 1890.
Di mana Ellen White berkata, bila mana pekabaran malaikat ketiga dihotbahkan sebagaimana mestinya, suatu kuasa akan menyertai pemberitaannya, dan itu akan menjadi pengaruh yang tetap. Saya senang mendengar akan ada seminar nubuatan yang dimulai minggu depan ini. Sekaranglah saatnya bagi pekabaran malaikat ketiga untuk diberitakan sebagaimana mestinya. Sekaranglah saatnya bagi kuasa untuk menyertai pewartaan pekabaran malaikat ketiga. Itulah pesan yang Tuhan berikan bagi kita agar diberikan kepada dunia. Jika kita tidak menghotbahkan pekabaran malaikat ketiga, kita kehilangan alasan keberadaan kita sebagai sebuah gereja. Dia melanjutkan, itu harus disertai oleh kuasa ilahi atau tidak akan berbuah apa-apa. Kemudian dia berkata, saya sering dihadapkan kepada perumpamaan 10 anak dara. 5 bijaksana dan 5 bodoh. Inilah perumpamaan yang akan kita bicarakan hari ini. Dia menghubungkan ini dengan pekabaran malaikat ketiga, katanya. Perumpamaan ini telah digenapi dan akan digenapi hingga akhir, karena itu memiliki aplikasi khusus untuk saat ini. Dan seperti pekabaran malaikat ketiga telah digenapi, dan akan tetap berlanjut menjadi kebenaran masa kini hingga kesudahan. Perumpamaan 10 anak dara telah digenapi hingga akhir zaman, melalui pergerakan Miller seiring mereka menunggu kedatangan Yesus. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1844, mereka melalui masa kekecewaan. Tetapi ini memiliki aplikasi khusus untuk zaman kita, pergerakan Advent hari ke-7. Yang akan melalui krisis terakhir sejarah bumi hingga kedatangan Yesus. Barulah tergenapi secara lengkap aplikasi terakhir dari perumpamaan ini. Dan pekabaran ini adalah kebenaran masa kini untuk zaman kita. Ini berlaku untuk zaman kita. Dan kita perlu memahami perumpamaan ini di zaman kita. Sekarang saya akan lanjut. Jadi mari kita bicara tentang latar cerita dari perumpamaan 10 anak dara ini. Dalam Matius pasal 24, yang mengarah pada Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Mereka keluar dari bait Allah. Dan para murid bercakap tentang betapa menakjubkannya bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus berkata, tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Sekarang di benak para murid, ini berarti akhir dunia. Dalam pikiran mereka ketika bait suci di Yerusalem akan dihancurkan, itu akan menjadi akhir dunia. Yesus dalam belas kasihannya, ketika ia menjawab pertanyaan mereka, mencampurkan kehancuran Yerusalem dengan akhir dunia. Dan Anda melihat semua tanda-tanda ini, menarik dalam ayat 7 dikatakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya membahas ini semalam, kata untuk bangsa adalah etnos. Jadi suku bangkit melawan suku. Kita melihat beberapa kerusuhan yang terjadi di Amerika hari ini. Dan kita perlu sadar bahwa kita adalah bagian dari solusi. Kita tidak mengobarkan perkara dan bahwa kita menawarkan obat Tuhan untuk ini. Kerajaan ini melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan penyakit sampar. Tentu kita bisa menerapkan pandemi sebagai penyakit sampar. Ada hal-hal yang terjadi di mana Yesus mengatakan semua ini adalah awal dari penderitaan. Dan ia menyebutkan semua tanda-tanda ini. Ia mencampurkan kehancuran Yerusalem dengan akhir dunia. Dan kemudian di akhir Matius pasal 24, ayat 44, ia berkata, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anda tahu, saya telah menjadi orang Advent sepanjang hidup saya. Saya dibaptis ketika saya berusia 8 tahun. Saya dibesarkan di gereja. Saya mengikuti sistem sekolah gereja Advent dari kelas 1 sampai akhir sekolah kedokteran. Dan pelatihan residensi dan persekutuan di Loma Linda. Jadi saya telah melihat rasa Advent yang cukup bagus di seluruh dunia sepanjang hidup saya. Saya tinggal di Trinidad selama 2 tahun di Karibia. Dan saya telah bertemu orang-orang Advent yang luar biasa di seluruh dunia. Tapi kemanapun saya pergi, saya menemukan gagasan ini bahwa Tuhan menunda kedatangannya. Dan Anda mungkin juga mendapatinya. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dari Advent hari ke-7 karena, pada jam di mana kita berpikir bahwa Yesus tidak akan datang, saat itulah ia datang. Dan kita telah menghotbahkan pekabaran ini begitu lama. Saya mulai mendengar orang berkata, mungkin kita harus mulai membahas hal lain selain kedatangan kedua. Sebab kita semacam orang berbahaya dan menakut-nakuti orang. Jadi mengapa kita tidak membahas hal-hal yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat? Dan sementara pekabaran Advent adalah pekabaran yang mencakup semua. Kita tidak boleh melupakan tujuan keberadaan kita. Yaitu memberitahu dunia bahwa Yesus akan kembali dan bahwa ia akan segera datang. Itu sebabnya kita ada sebagai gereja. Jadi ada 3 golongan di gereja yang dimulai dari Matius pasal 24. Kita baca ayat 44, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yesus menyatakan tanda-tanda kedatangannya dan akhir dunia. Dan di ayat 45 ia berkata, siapakah? Berdasarkan fakta, bersiaplah, sebab Anda tidak tahu kapan Yesus datang.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Jadi Yesus sedang berkata, di gerejaku, aku mempunyai hamba yang setia yang juga hamba yang bijaksana, yang telah aku berikan otoritas. Tuhan telah menunjuk pemimpin-pemimpin di gereja. Terkadang saya dengar orang berkata, Kristuslah satu-satunya kepala gereja. Tapi ia telah menunjuk para pemimpin di gereja ini menurut Alkitab. Dan ia telah menunjuk hamba-hamba untuk menjadi penguasa atas orang-orangnya. Dan hamba yang bijaksana ini harus memberi mereka makanan pada waktunya. Ini makanan pada waktunya. Ia berbicara tentang makanan rohani yang relevan untuk waktu di mana kita hidup. Jadi dengan kata lain, hamba-hamba yang bijaksana dan setia akan memberikan makanan rohani yang relevan dengan waktu di mana gereja Tuhan akhir zaman berada. Dan gereja Tuhan akhir zaman seharusnya memberikan pekabaran yang mengatakan, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hamba yang bijaksana dan setia di gereja Tuhan akhir zaman akan memberitakan pekabaran itu. Yesus berkata, mereka adalah hambaku yang bijaksana dan setia, yang memberi makanan pada waktunya. Kita sebut kebenaran masa kini. Itu adalah kebenaran yang relevan untuk waktu di mana kita hidup sekarang. Itulah mengapa kita sebagai umat yang dinubuatkan memberitakan pekabaran nubuatan dari kitab Daniel dan Wahyu. Karena itu mengidentifikasi waktu sejarah bumi di mana kita hidup. Dan itu mengidentifikasi bagaimana seharusnya kita hidup saat ini. Jadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, memberi makanan pada waktunya. Yesus berkata, berbahagialah hamba yang ketika tuannya itu datang, didapati melakukan tugasnya. Aku berkata kepadamu, tuannya itu akan menjadikan dia pengawas segala miliknya. Sekarang Anda mungkin berkata, saya menghargai bahwa pendeta memberi makanan pada waktunya. Saya menghargai pekabaran baik yang saya temukan online di Tri-ABN, Audioverse, ACM, atau tempat lain. Dan Anda mendengarkan semua ini yang mempersiapkan Anda bagi kedatangan Yesus. Jadi Anda menghargai hamba yang bijaksana. Dan kita lihat dalam perumpamaan berikutnya, mereka adalah gadis bijaksana. Jadi ada golongan di gereja yang dinamai sebagai bijaksana. Tetapi ada golongan lain yang diidentifikasi di sini. Ayat 48 mengatakan, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya. Anda tahu, kebanyakan dari umat Advent hari ke-7 tidak akan begitu berani mengeluarkan pernyataan dari mimbar di hadapan saudara seiman Advent dan berkata, saya tidak percaya bahwa Yesus akan datang segera. Beberapa tidak, dan beberapa berkata begitu. Namun Yesus di sini mengatakan ada golongan orang di gereja termasuk para pemimpin. Karena ada hamba bijaksana yang diangkat oleh tuannya. Ada hamba jahat juga yang seharusnya memberi makanan pada waktunya. Tetapi mereka berkata dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya. Lalu ia mulai, perhatikan apa yang terjadi ketika di dalam hati Anda. Anda mulai berkata, Tuanku menunda kedatangannya. Ayat 49 mengatakan, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Itulah hamba bijaksana yang memberi makanan pada waktunya. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Jadi inilah yang terjadi. Ada golongan orang di gereja Tuhan akhir zaman yang seharusnya memberikan pekabaran untuk masa kini. Yang seharusnya mengumumkan bahwa Yesus akan segera datang. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tapi sebaliknya berkata dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya. Dan ketika ada hamba yang bijaksana yang memberikan pekabaran untuk masa kini, hamba yang jahat itu mulai menganiaya hamba yang bijaksana. Dan alasannya adalah karena mereka makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk. Dan kita tahu aplikasi akhir zaman untuk ini, di mana semua bangsa telah mabuk dengan anggur hawa nafsu cabul Babel. Jadi ada golongan hamba yang jahat yang berada di bawah pengaruh anggur Babel. Kebetulan saya ahli saraf, tetapi Anda tidak harus menjadi ahli saraf untuk mengerti bahwa ketika Anda minum alkohol, Anda berada di bawah suatu pengaruh. Dan alkohol adalah penghambat yang mana menutup lobus frontal. Lobus frontal adalah tempat berpikir yang memungkinkan Anda membuat pilihan moral yang baik. Saat Anda di bawah pengaruh alkohol, Anda mulai melakukan hal-hal yang jika kondisi waras, Anda tidak akan pernah lakukan. Dan anggur Babel adalah pemikiran dan teologi Babel bahwa ketika Anda berada di bawah pengaruhnya,
daripada mengikuti firman Allah yang jelas. Teologi palsu ini menyebabkan Anda melakukan sesuatu dan hidup sedemikian rupa yang mana Anda tidak akan melakukannya jika Anda dalam pikiran yang benar. Artinya hamba-hamba jahat ini, jika mereka dalam pikiran yang benar, jika mereka tidak berada di bawah pengaruh teologi Babel, tidak akan menganiaya hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan inilah yang terjadi pada dasarnya di gereja. Dan Anda mungkin telah melihatnya dalam cara yang lain dan itu tampak seperti ini. Ada hamba yang setia yang memberikan pekabaran jelas dan tajam, menunjukkan bahwa dunia akan segera berakhir. Dan Yesus segera datang kembali. Tetapi hamba jahat di gereja yang ada di bawah pengaruh anggur Babel berkata, sepertinya kita perlu menghentikan pekabaran itu di gereja. Anda tahu, tamu-tamu tidak nyaman ketika kita berkhotbah seperti ini. Ini luar biasa bagi saya karena pekabaran malaikat ketiga harus diberitakan kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan para tamu datang ke gereja kita agar mereka dapat mendengar pekabaran itu supaya Tuhan dapat memanggil mereka dari tempat asalnya. Tapi kemudian kita malu dengan pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk memanggil para tamu keluar. Jadi kita ingin menghentikan pekabaran dan hanya menyampaikan khotbah yang enak dan aman. Inilah yang terjadi. Saya mengkhotbahkan pekabaran seperti ini di mana para tamu yang bukan anggota gereja Advent berkata, terima kasih atas pekabaran Alkitab yang begitu jelas. Saya belum pernah dengar ini sebelumnya. Saya ingin tahu lebih banyak. Jadi begini, para tamu tidak bermasalah dengan pekabaran akhir zaman, tapi Anda yang bermasalah. Dan Anda memakai para tamu sebagai alibi Anda untuk meredam pekabaran di gereja Masehi Advent hari ke-7. Tuhan telah memanggil kita untuk memberikan pekabaran akhir zaman untuk menjangkau para tamu, tetapi kita tidak ingin menjangkau mereka. Karena kita malu dengan pekabaran itu dan kita ingin seperti Babel. Dan kemudian kita mulai menganiaya para pengkhotbah dan pembawa pesan yang setia di gereja, yang punya pekabaran akhir zaman yang telah diberikan Tuhan. Dan ia berkata, hamba-hambaku yang setia dan bijaksana akan menyampaikan pekabaran yaitu makanan pada waktunya. Tetapi hamba-hamba jahat yang berada di bawah pengaruh anggur Babel akan menganiaya hamba-hamba yang setia. Karena mereka berada di bawah pengaruh teologi Babel. Seperti saya katakan tadi malam, kita tidak dipanggil untuk menjadi lebih seperti Babel, semakin kita mendekati akhir sejarah bumi. Kita dipanggil untuk menjadi semakin berbeda, sebagai umat yang akan menjadi seperti Yesus. Yang akan memiliki pekabaran dan gaya hidup yang jelas dan berbeda. Yang akan menarik orang kepada Tuhan dari Alkitab, seiring dunia akan segera berakhir. Jadi berhentilah menggunakan para tamu sebagai alasan dari mengkhotbahkan pekabaran akhir zaman. Kita punya pekabaran yang indah untuk diberikan ke dunia. Dan kita melihat apa yang terjadi pada hamba jahat itu. Dia terputus dari umat Tuhan. Dia senasib dengan orang-orang munafik. Dia dikenali oleh Tuhan sebagai seorang munafik. Jadi ada hamba yang bijaksana, anak darah yang bijaksana di gereja. Dan juga ada hamba yang jahat. Tapi ada golongan lain di gereja yang akan kita lihat di perumpamaan berikutnya yaitu anak darah yang bodoh. Jadi ada 3 golongan. Ada hamba bijaksana yang memberi makanan pada waktunya. Dan anak darah bijaksana yang punya minyak dibuli-buli dengan pelitanya. Lalu ada hamba yang jahat yang tidak mau mendengar pekabaran Advent. Dan saya agak bingung, coba perhatikan. Jika Anda bagian dari golongan itu, Tuhan dengan belas kasihannya masih memberi Anda waktu untuk bergabung dengan hati dan jiwa Anda ke dalam pekabaran gereja Tuhan akhir zaman. Tetapi jika Anda benar-benar tidak ingin Yesus datang lagi, ini adalah gereja Advent, menunggu kedatangannya. Mengapa Anda menjadi bagian dari gereja Advent jika Anda tidak ingin Yesus datang kembali? Saya mengatakan itu dengan segala hormat. Jadi ada hamba yang bijaksana, ada hamba yang jahat. Kemudian ada golongan lain yaitu anak darah yang bodoh yang akan kita lihat. Ini adalah 3 golongan itu. Dan jika Anda seorang Advent hari ke-7, Anda termasuk pada salah satu dari 3 golongan ini. Tidak terkecuali, itulah 3 kelas di gereja. Jadi kita akan melihat ini. Mari kita lihat perumpamaan 10 anak darah mulai dari pasal 25. Jadi setelah Yesus menjelaskan hamba yang bijaksana dan jahat, kita seperti, saya senang saya bukan hamba jahat. Saya bukan bagian dari teologi Babel. Saya ingin mendengar khotbah Alkitab akhir zaman yang jelas. Itu bagus, tapi sekarang Yesus mengambil satu langkah lebih jauh. Jadi itu diambil dari Matius pasal 25 di ayat 1, Yesus berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi Yesus hendak mengatakan, umatku, kerajaanku, gerejaku seumpama 10 gadis. Dan kita melihatnya di Alkitab dalam Wahyu 12 dan Wahyu 17. Wahyu 12 ada perempuan murni yang adalah gereja Tuhan. Wahyu 17 ada perempuan yang tidak murni. Itu adalah gereja yang murtad. Tapi di sini ada kerajaan Allah yang digambarkan atau diumpamakan dengan 10 gadis.
Ini adalah gereja yang murni. Sekarang ada yang lebih dari itu. Tidak hanya itu, gereja yang murni, dikatakan bahwa mereka mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sekarang beberapa dari kita mungkin tahu dengan baik Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi di sini ada gereja yang murni. Dan mereka murni karena mereka memiliki Alkitab. Dan mereka berlandaskan Alkitab, mereka mempelajari Alkitab. Dan terang diberikan kepada jalan yang mereka jalani. Mereka adalah gereja Tuhan yang murni. Jadi mereka mengikuti terang, mereka berjalan di jalan yang Alkitab arahkan bagi gereja. Dan ketika mereka mempelajari pekabaran ini dalam Alkitab, mereka menemukan bahwa sudah waktunya untuk bertemu dengan mempelai pria. Itu berarti bahwa ketika mereka mempelajari Alkitab, mereka menjadi paham bahwa nubuatan-nubuatan itu menunjuk pada kedatangan Yesus yang sudah dekat di awan-awan. Ini berarti bahwa gereja yang murni ini sedang menggambarkan gereja Tuhan akhir zaman, yang akan hidup untuk melihat Yesus datang di awan-awan. Ini menggambarkan gereja Masehi Advent hari ke-7, sekiranya Anda bertanya-tanya. Ini menggambarkan gereja Masehi Advent hari ke-7. Karena gereja yang murni ini mempelajari Alkitab. Dan ketika mereka mempelajari Alkitab, mereka percaya apa yang diajarkan Alkitab. Mereka paham kalau hari ke-7 adalah hari Sabat. Itu yang Alkitab ajarkan. Mereka mengerti bahwa ketika seseorang meninggal, mereka tidak langsung pergi ke surga, mereka beristirahat di dalam kubur. Dalam keadaan kematian yang tidak sadar sampai Yesus kembali. Mereka mengerti bahwa Yesus masuk bilik Maha Kudus di Bait Suci Surgawi pada tahun 1844. Mereka memahami bahwa Yesus menciptakan bumi dalam 6 hari literal dan beristirahat pada hari ke-7 literal. Itulah sebabnya kita memelihara Sabat hari ke-7 literal setiap minggu dari waktu itu hingga sekarang. Mereka memahami bahwa Yesus akan datang di awan-awan, dan bahwa nubuatan menunjukkan pada kedatangannya yang segera. Dan mereka tidak dibingungkan oleh berbagai isu teologis yang menyebabkan orang-orang meninggalkan Adventisme. Mereka memahami bahwa gereja Tuhan akhir zaman akan menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Dan berdasarkan pembelajaran Alkitab, mereka mengerti bahwa Yesus akan segera datang. Dan mereka berkata, mari kita menyongsong mempelai pria. Ini sedang menggambarkan gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan jika kita berhenti di sana, saya akan katakan, selama saya salah satu dari 10. Hanya itu yang saya inginkan. Jadikan saja saya salah satu dari 10 gadis. Pergi menyongsong mempelai pria. Dan saya akan siap untuk bertemu Yesus ketika ia datang. Karena mereka mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi hal yang menakjubkan di sini adalah gereja yang mempercayai Alkitab dan mempercayai kebenaran. Yang mempelajari Alkitab dan mereka mengerti bahwa Yesus akan datang kembali dan datang dengan segera. Dan mereka pergi menyongsong mempelai pria. Namun ayat 2 mengatakan, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dan jika Anda membaca di akhir perumpamaan, gadis bodoh tersebut tidak akan siap ketika Yesus datang. Bagaimana itu mungkin? Untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan yang murni, Anda bukan salah satu dari hamba yang jahat yang makan dan minum bersama pemabuk. Anda bagian dari gereja Tuhan yang murni yang telah mempelajari Alkitab. Dan berdasarkan pembelajaran Alkitab, Anda memahami bahwa kita hidup di waktu nubuatan dan bahwa Yesus akan datang kembali dan datang dengan segera, namun 5 di antaranya bijaksana, sebagian bersiap dan sebagian tidak bersiap. Bagaimana itu mungkin untuk menjadi bodoh? Ayat 3 mengatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Saya yakin ini hal-hal yang Anda pernah dengar sebelumnya, tapi saya berharap penyajian hari ini akan dibawa pulang sedemikian rupa yang mana tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kita memahami dari Zaharia 4 ayat 6. Zerubabel melihat pohon zaitun dan pipa-pipa yang keluar dari pohon zaitun. Dan membawa minyak ke mangkok besar. Dan malaikat bertanya kepadanya, tidakkah engkau tahu arti semua ini? Jawabnya, tidak, Tuanku. Kata malaikat itu, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi minyak melambangkan Roh Kudus. Jadi inilah yang terjadi dengan gadis-gadis bodoh itu. Gadis-gadis yang bodoh memahami ajaran dan teori Alkitab.
Tetapi mereka tidak memiliki minyak Roh Kudus. Dan pada dasarnya apa yang terjadi? Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu di ayat 5, saat Nikodemus berkata, saya tidak tahu apa artinya ini. Yohanes 3 ayat 5 ia berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Nikodemus berkata, bagaimana seorang bisa dilahirkan kalau ia sudah tua? Yesus berkata, engkau harus lahir kembali. Dan ketika Anda dilahirkan kembali, Anda memiliki buah roh dalam hidup. Galatia 5 ayat 22-23 memberitahu kita bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah intinya. Gadis-gadis bodoh memiliki teori Alkitab tanpa buah roh. Tanpa pertobatan. Adalah mungkin untuk mengetahui tentang Yesus dan tidak mengenal Yesus. Adalah mungkin untuk dapat memberikan pelajaran Alkitab yang jelas. Dan tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup Anda. Dengan kata lain, Anda dapat memberikan pelajaran Alkitab yang jelas tentang peristiwa akhir zaman. Tapi Anda masih menjadi seorang tua yang pemarah. Setiap kali keadaan menjadi sulit, karakter Anda yang sebenarnya muncul. Dan Anda adalah orang terakhir yang diinginkan oleh orang lain. Itulah gadis-gadis yang bodoh. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam hati dan hidup Anda, bahkan ketika keadaan menjadi sulit, Anda masih memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal. Anda memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Bukanlah suatu kebajikan, untuk menjadi tidak baik dan menjadi sukar dan jahat dan tidak peduli dan sebagainya. Tapi Anda menghibur diri dengan setidaknya saya pergi ke gereja. Setidaknya saya bisa mengajar dan setidaknya saya bisa bawakan pelajaran Alkitab. Jadi pasti Tuhan akan mengabaikan fakta bahwa saya bukan orang yang baik untuk ada di sini. Dan apa yang akhirnya terjadi pada gadis-gadis bodoh itu adalah mereka memiliki pelita. Dan ketika Anda memiliki Alkitab tanpa kuasa roh, ada kuasa di dalam firman Tuhan ketika itu dikhotbahkan. Firman Tuhan memang memiliki kuasa yang terkait dengannya. Tetapi Anda ingin firman Tuhan terhubung dengan minyak Roh Kudus. Dan minyak Roh Kudus membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Tapi yang terjadi pada gadis bodoh, mereka melihat kuasa dalam firman Tuhan, tapi mereka kekurangan kuasa dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi di gereja ialah ada gadis bodoh berkeliaran dengan pelitanya. Tapi mereka tidak mempunyai minyak. Dan pelita tanpa minyak dapat berubah menjadi senjata. Di mana Anda memukuli kepala orang dengan kebenaran Alkitab. Tapi Anda melakukannya dengan cara yang tidak disucikan. Dan membuat orang-orang berpaling. Anda mungkin telah bertemu dengan beberapa gadis bodoh yang seperti itu. Tapi coba tebak. Saya melihat beberapa dari Anda menganggukkan kepala. Hanya karena ada gadis-gadis bodoh yang telah memukuli kepala Anda. Tidaklah menjadi alasan bagi Anda untuk membuang kebenaran Alkitab. Sebab ada juga gadis-gadis bijaksana di gereja yang bisa memberikan kebenaran seperti di dalam Yesus. Dengan buah roh. Pada akhirnya, Roh Kudus masih membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan hanya karena ada gadis-gadis bodoh di dalam gereja, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menolak kebenaran. Dan yang akhirnya terjadi adalah orang-orang berkata, saya bosan dengan pelita ini. Yang memiliki batasan-batasan, di mana minyak itu terkandung di dalamnya. Saya ingin minyak tanpa batasan pelita ini, karena saya lelah kepala saya dipukuli terus. Tapi ini persoalannya, minyak tanpa pelita bukanlah Roh Kudus. Itu adalah roh jahat. Anda melihat gerakan karismatik di mana orang mulai beribadah seperti Babel. Itu bukan Roh Kudus, itu bukan pergerakan Roh Kudus. Itulah tanda bahwa pintu kasihan akan segera ditutup seperti yang telah diberitahukan kepada kita. Jadi mari kita lihat beberapa hal. Ellen White katakan dalam Review Herald tanggal 18 Agustus tahun 1890. Kondisi gereja yang dilambangkan oleh gadis-gadis bodoh, juga dinyatakan sebagai kondisi Laodikia. Jadi gadis yang bodoh adalah yang suam-suam kuku di antara kita. Dan lagi, saya telah melihat orang-orang. Anda dengar pekabaran suam-suam kuku Laodikia dikhotbahkan. Dan setiap orang di gereja dapat berpikir tentang seseorang di gereja yang suam-suam kuku. Tapi tidak pernah seorang pun yang pernah mengakui bahwa saya suam-suam kuku. Oh ya, saya tahu seseorang yang suam-suam kuku. Selalu ada seseorang di gereja yang melakukan hal-hal yang lebih buruk dari saya. Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mengizinkan Roh Kudus untuk meyakinkan Anda? Untuk melihat apakah Anda benar-benar memiliki minyak ekstra itu. Sehingga Anda bertobat dan bijaksana dan tidak menjadi bodoh. Berikut pernyataan lainnya. Pada perumpamaan anak dara, 5 dilambangkan sebagai bijaksana dan 5 bodoh.
Nama gadis-gadis bodoh melambangkan karakter mereka yang tidak memiliki pekerjaan hati yang tulus yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Kedatangan Kristus tidak mengubah gadis bodoh menjadi gadis bijaksana. Bila Kristus datang, timbangan surga akan menimbang karakter dan memutuskan apakah itu murni, disucikan, dan kudus. Atau apakah itu najis dan tidak layak untuk kerajaan surga. Mereka yang telah meremehkan anugerah ilahi yang ada pada kekuasaan mereka, yang akan membuat mereka layak menjadi penghuni surga, akan menjadi gadis yang bodoh. Mereka memiliki semua terang, semua pengetahuan, tetapi mereka gagal mendapatkan minyak kasih karunia. Mereka tidak menerima kebenaran dalam kuasa pengudusannya. Yesus adalah kebenaran dan dialah yang seharusnya menguduskan. Tapi jika kita hanya tahu tentang dia, namun hidup kita tidak berubah, itu adalah pengalaman gadis yang bodoh. Perhatikan berikut ini, perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 411. Karena ingat hamba-hamba jahat yang berada di bawah pengaruh anggur dan teologi Babel. Mereka adalah orang-orang munafik dalam Matius 24 ayat 51. Perhatikan gadis bodoh yang dikatakan Ellen White dalam perumpamaan Tuhan Yesus, 411. Golongan yang digambarkan oleh gadis yang bodoh bukanlah orang-orang munafik. Itu berarti bahwa Anda tidak dapat membedakan antara gadis yang bijaksana dan yang bodoh di dalam gereja. Mereka menghormati kebenaran, mereka telah membela kebenaran itu. Artinya bisa jadi mereka pengkhotbah di gereja. Mereka tertarik kepada orang yang percaya kebenaran. Jadi, Anda senang untuk datang mendengarkan seminar tentang akhir zaman. Tetapi mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Mereka belum jatuh ke atas batu yaitu Kristus Yesus. Dan membiarkan sifat-sifatnya yang lama itu hancur. Ayat di Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itulah pengalaman yang kita semua butuhkan. Sudahkah Anda jatuh ke atas batu karang Kristus Yesus? Sudahkah Anda membiarkan pengorbanannya di kayu salib bagi Anda? Untuk mengizinkan hati Anda hancur, karena dosa-dosa Anda yang menempatkan dia di kayu salib? Karena akan sangat memalukan untuk mengetahui segala sesuatu tentang Yesus, dan segala hal tentang nubuatan. Dan masih menjadi penggerutu yang paling jahat dan pemarah yang pernah dilihat dunia. Dan ada orang seperti itu di gereja. Syukurlah gadis yang bodoh bukan satu-satunya golongan yang ada. Tetapi itu adalah peringatan bagi kita, bahwa kita perlu jatuh ke atas batu Kristus Yesus dan mengizinkan diri dihancurkan. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan tentang gadis yang bijaksana. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa gadis bijaksana memiliki minyak, mereka memiliki Roh Kudus. Dikatakan mereka membawa minyak di buli-buli dengan pelita. Kita tahu minyak melambangkan Roh Kudus. Kita tahu pelita melambangkan Alkitab. Jadi perhatikan gadis bijaksana tidak membuang kebenaran Alkitab. Merekalah yang akan pergi menyongsong mempelai pria, ketika pintu kasihan ditutup. Jadi jangan membuang Alkitab hanya karena ada gadis yang bodoh di gereja. Gadis bijaksana tidak begitu. Jadi mereka memiliki pelita, mereka memiliki minyak. Namun apakah itu buli-buli? Mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka, dengan pelita mereka. Mari kita pergi ke 2 Korintus 4 ayat 6-10. Anda dapat melihat apa yang dikatakannya, tetapi ini adalah ayat yang sangat berkuasa. 2 Korintus 4 ayat 6-10. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Juga telah bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Kristus harus bersinar dari kehidupan kita. Perhatikan ini. Kemuliaan Allah telah terlihat di wajah Yesus Kristus seharusnya bersinar melalui hidup kita. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 7, tetapi harta ini kami punyai. Di mana? Bejana tanah liat. Ingat gadis bijaksana membawa minyak di bejana dengan pelita mereka. Jadi gadis bijaksana memiliki Roh Kudus di dalam bejana tanah liat mereka yang adalah kehidupan yang kita punya di bumi ini. Supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan penerapan memiliki minyak di dalam bejana. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Itu berarti bahwa ketika Anda melalui pencobaan, Anda tetap terhubung dengan Tuhan. Kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah pengalaman yang diperlukan untuk melalui krisis terakhir dari sejarah bumi. Perhatikan ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu salah satu ayat paling berkuasa dalam Alkitab. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, itu berarti saya disalibkan bersama Kristus. Itu berarti saya jatuh di atas batu Kristus Yesus, dan membiarkan sifat-sifat lama dihancurkan. Dan ketika itu terjadi,
kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh saya, dalam hidup saya. Itu memungkinkan saya untuk menjadi bagian dari pengalaman akhir zaman, di mana malaikat turun dari surga mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan karakter Tuhan. Karena dunia melihat Yesus hidup dalam kehidupan umat Tuhan di akhir zaman. Itu akan menjadi pengalaman gadis-gadis yang bijaksana. Mereka membawa minyak di dalam buli-buli mereka, dengan pelita mereka. Jadi mereka memiliki Roh Kudus, mereka memiliki Alkitab dan Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Dengan begitu, kita siap untuk bertemu dengannya. Jadi begini, Anda katakan, oke, jadi Yesus tertunda, oleh karena itu gadis yang bodoh tertidur dan gadis yang bijaksana terjaga. Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bahkan gadis-gadis yang bijaksana yang bertobat juga sedang tidur. Nah, itu bukan hal yang baik untuk diperintahkan, namun itu kenyataan. Apa yang terjadi di sini? Yesus pergi ke bilik Maha Kudus pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Namun disinilah kita berada pada tanggal 5 September tahun 2020. Kami telah mengatakan selama 176 tahun bahwa Yesus ada di depan pintu. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam perumpamaan ini bahwa akan ada penundaan. Jadi fakta bahwa ada penundaan adalah selaras dengan apa yang Yesus katakan akan terjadi. Dan segenap gereja sedang tertidur. Anda mungkin berkata, bagaimana mungkin kita bisa tertidur di ujung keabadian? Baiklah, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda secara praktis bagaimana itu terjadi pada saya. Saya percaya Yesus akan segera datang, dan saya percaya pandemi ini adalah tanda yang jelas dari kedatangannya. Dan ini tanda yang jelas bahwa kedatangannya sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Dan bahwa kita perlu bangun sebagai gereja. Tetapi kenyataan dalam hidup saya adalah saya berkhotbah hampir pada setiap hari Sabat dengan pekabaran khotbah yang serupa dengan ini. Dan saya menulis buku nubuatan dan melakukan semua yang saya bisa, agar orang-orang tahu bahwa Yesus akan datang kembali dan itu segera. Dan saya juga punya pekerjaan untuk menghidupi keluarga saya dan dikerjakan sampai Tuhan datang. Jadi saat seminar ini selesai hari ini, saya akan pulang ke Lawrenceburg, Tennessee. Saya akan kembali ke keluarga. Pada hari Senin, saya sebenarnya tidak libur. Saya akan kerja di hari buruh. Saya akan menemui pasien dan bekerja sepanjang minggu. Dan Sabat berikutnya, saya akan khotbah di gereja saya. Saya akan berkhotbah pada hari Sabat setelah itu. Dan saya tidak ingat waktu berikutnya untuk berkhotbah di suatu tempat. Jadi saya bekerja dan melakukan pelayanan sampai Yesus datang. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika pandemi ini meningkat dalam beberapa minggu ke depan, dan mulai ada gejolak untuk undang-undang hari Minggu, saya tidak akan membuat rencana untuk ujian Dewan Sertifikasi Ulang Neurologi saya dalam beberapa tahun. Saya tidak akan memikirkan tentang berapa banyak uang yang ada di rekening pendidikan perguruan tinggi putri saya. Itu menjadi tidak penting pada saat itu. Semua telah keluar dari keadaan tidur. Oke, saya gadis bijaksana, saya punya minyak di buli-buli dengan pelita. Tapi saya tertidur karena ini penundaan dan tengah malam. Dan Yesus seharusnya berada di sini pukul 6 malam dan waktunya sudah lewat. Dan ini tengah malam. Tetapi tiba-tiba sesuatu akan berubah. Yang akan menyebabkan gereja bangun. Tapi sudah ada penundaan. Ada peristiwa penting yang mendahului kedatangan kedua, kita telah membahasnya minggu ini. Hukum hari Minggu itulah katalis yang menuntun pada hujan akhir dan seruan nyaring yang menuntun pada penutupan pintu kasihan dan masa kesesakan Yakub dan kedatangan kedua. Dan sampai hukum hari Minggu datang, kita dalam posisi menunggu ini. Akan ada bencana alam, dan peristiwa yang akan dikaitkan dengan penghakiman Tuhan yang akan menyebabkan pergolakan. Tetapi bahkan di sini, kita belum melihat mimbar-mimbar terkemuka di negeri ini yang sedang bergolak untuk hukum hari Minggu. Jadi, Matius 25 ayat 6. Saya berbicara tentang ini semalam, beberapa dari Anda tidak ada di sini tapi kita akan lihat ini lagi. Jadi gereja sedang tidur, sebagian yang bijaksana, sebagian yang bodoh. Dan dalam ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Dan ayat 7 katakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Jadi seruan tengah malam membangunkan segenap gereja. Apakah Anda telah bertobat atau tidak? Apakah Anda bijaksana atau bodoh? Apakah Anda mempunyai minyak atau tidak mempunyai minyak?
Ketika seruan tengah malam diberikan, segenap gereja Masehi Advent hari ke-7 akan terbangunkan dengan kenyataan bahwa Yesus ada di depan pintu. Jadi pertanyaannya ialah, apakah seruan tengah malam itu? Bagi Anda yang tadi malam ada di sini, Anda tahu. Bagi Anda yang tidak, izinkan saya menunjukkannya. Seruan tengah malam sama seperti dengan seruan nyaring Wahyu 18. Seruan tengah malam, seruan nyaring. Secara nubuatan itu adalah hal yang sama. Pada seruan nyaring, malaikat turun dari surga dengan kuasa besar. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya. Pergilah daripadanya, umatku. Dan ayat 5, umat Tuhan dalam seruan nyaring berkata, sebab dosa-dosanya telah mencapai langit, dan Allah mengingat kejahatannya. Itulah bagian pekabaran yang akan kita berikan. Itulah pekabaran yang Tuhan katakan dari surga. Dan kapankah dosa-dosa Babel itu bertimbun sampai surga? Buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman 198. Bila mana hukum Allah pada akhirnya dibatalkan dengan undang-undang. Itulah hukum hari Minggu. Ketika hukum hari Minggu datang, semua orang di dalam gereja akan bangun. Anda tidak akan memiliki rencana untuk 10 tahun pada saat itu. Anda tidak akan berpikir tentang apa yang Anda lakukan 5 tahun dari sekarang. Anda akan mengalami kenyataan ini, kenyataan rohani yang membangunkan ini. Karena umat Tuhan telah mempelajari nubuatan. Dan kita tahu bahwa ketika hukum hari Minggu datang, kita berada di akhir dunia. Dan ketika hukum hari Minggu datang, yaitu dia. Kemudian kita akan lanjut untuk menerima curahan hujan akhir, untuk memberikan seruan nyaring. Atau untuk dibuang dari pemandangan Tuhan. Itulah yang akan terjadi di sini. Segenap gereja bangun pada titik ini. Dan gadis bijaksana yang punya minyak ekstra dibuli-buli dengan pelitanya, sekarang dapat menerima curahan hujan akhir. Untuk memberikan pekabaran seruan nyaring, untuk memanggil seluruh dunia keluar dari Babel. Itulah saat di mana gadis yang bodoh datang ke gadis bijaksana dan berkata, hei, bisakah kami mendapatkan pengalamanmu dengan Roh Kudus? Ada kejutan luar biasa yang akan datang. Kita harus bersiap untuk itu sekarang. Para Nabi dan Raja, halaman 626, orang-orang Kristen harus bersedia untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di dunia. Sebagai suatu kejutan yang besar. Anda tahu pandemi ini muncul entah dari mana. Membuat semua orang lengah. Tidak ada yang memprediksi sebuah pandemi. Persediaan ini harus mereka lakukan dengan rajin mempelajari firman Allah. Dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka kepada pengajarannya. Perkara-perkara kekekalan yang luar biasa menuntut dari kita sesuatu di samping suatu agama hayalan. Suatu agama kata-kata dan bentuk, di mana kebenaran ditaruh di luar. Allah menyuruh supaya diadakan suatu kebangunan rohani dan suatu pembaruan. Kita berbicara tentang kebangunan dan reformasi. Kebangunan rohani adalah di mana kita datang dan kehidupan rohani telah dibawa kembali ke dalam hidup kita. Tetapi kebangunan rohani yang sejati selalu diikuti oleh reformasi. Di mana perubahan terjadi, di mana kita bertobat dan melihat bahwa ada kebutuhan untuk berubah dalam hidup kita. Bahwa tidaklah baik untuk terus menjadi penggerutu tua yang pemarah ketika keadaan semakin sulit. Bahwa tidaklah baik untuk kekurangan buah roh. Bahwa tidaklah baik untuk berpenampilan, dan berpakaian, dan bertindak, dan makan, dan hidup seperti dunia dalam segala hal. Tapi kemudian kita datang ke gereja hari Sabat dan bertindak seperti orang Advent. Tidak. Kebangunan dan reformasi berarti bahwa hidup kita sesuai dengan kehidupan Yesus Kristus. Testimonis, Jilid 8, halaman 28. Pelanggaran sudah hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia, dan ketakutan besar segera akan menimpa umat manusia. Akhir sudah sangat dekat. Kita yang tahu kebenaran harus bersiap atas apa yang akan menimpa dunia sebagai kejutan yang dahsyat. Apakah Anda bersiap untuk kejutan yang dahsyat itu? Ini baru pemanasan sekarang. Saya sudah bacakan ini tadi malam. Agen-agen kejahatan menggabungkan pasukan mereka dan bersatu padu. Mereka memperkuat diri untuk krisis besar terakhir. Perubahan besar akan terjadi di dunia dan pergerakan terakhir akan dengan cepat terjadi. Inilah kita, tidur sebagai gereja. Itu yang Yesus katakan tentang kita. Yesus berkata, apakah kamu bijaksana atau bodoh, kita tertidur. Tapi tiba-tiba pada saat itu juga, semua orang akan bangun dari keadaan tertidurnya. Dan perubahan besar akan terjadi dan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Kejutan yang dahsyat ini mengungkapkan karakter dari 10 anak darah. Ini mengungkapkan siapa yang bijaksana, dan siapa yang bodoh. Perhatikan pernyataan ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 412. Dalam krisislah tabiat menjadi nyata. Anda tahu, saya membahas hal ini di sekolah Sabat. Jika semuanya berjalan lancar sepanjang hari, saya bisa menjadi orang yang baik. Seperti apa karakter Anda ketika tidak ada yang berjalan mulus? Dalam krisislah tabiat menjadi nyata.
Bila mana suara yang ikhlas berseru di tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia. Dan anak-anak dara yang tertidur itu terbangun, akan terlihat siapa yang telah mengadakan persiapan untuk peristiwa itu. Kedua golongan itu, termasuk yang bijaksana, tidak menyadari. Tetapi salah satu golongan telah bersiap untuk keadaan darurat, dan yang lainnya ditemukan tanpa persiapan. Dengarkan ini, demikianlah sekarang ini, bencana yang tiba-tiba dan yang tidak diharapkan. Jadi akan ada semacam bencana yang tiba-tiba dan tidak diharapkan, yang akan memicu hukum hari Minggu yang menyebabkan gejolak di mana orang akan menyerukan hukum hari Minggu. Bencana yang tiba-tiba dan tidak diharapkan, sesuatu yang membawa jiwa muka dengan muka berhadapan maut, akan menunjukkan apakah ada iman yang sejati dalam janji-janji Allah. Apakah Anda memiliki iman yang sejati dalam janji-janji Allah? Seperti apa hidup Anda saat menghadapi krisis? Apakah Anda berpegang teguh pada Tuhan dengan iman? Dan seperti Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Seiring Anda berseru dalam iman kepada Tuhan. Atau apakah seperti gadis yang bodoh, yang ketika keadaan menjadi sulit, Anda tidak memiliki buah roh? Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. Iman adalah salah satu buah roh. Bukanlah suatu kebajikan untuk meragukan firman Tuhan. Apakah Anda seperti bangsa Israel yang menggerutu dan mengeluh, "Oh Tuhan baru saja membawa saya ke sini untuk mati di padang gurun?" Nah, jika itu adalah mentalitas Anda akan mati di padang gurun saat krisis terakhir terjadi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman untuk melalui ujian akhir yang besar ini. Yang datang di akhir masa pintu kasihan manusia di mana sudah terlambat bagi kebutuhan jiwa-jiwa untuk dipenuhi. Dan inilah saat gadis bodoh datang ke gadis bijaksana, "Berikan kami sedikit minyakmu karena pelita kami padam." Tapi kita baca di sini, tabiat tidak dapat ditukar. Tidak seorang pun dapat percaya untuk orang lain. Tak seorang pun menerima roh bagi orang lain. Tidak seorang pun dapat memberikan ke orang lain tabiat yang merupakan buah dari pekerjaan roh. Anda tidak akan bisa pergi ke pendeta Clinton atau pasanganmu atau guru Alkitab favoritmu atau orang lain atau orang tuamu. Anda membutuhkan pengalaman Anda sendiri dengan Yesus. Ketika krisis terakhir itu datang, apakah Anda memiliki perjalanan Anda sendiri dengan Tuhan? Biarpun Nuh, Daniel dan Ayub, firman Tuhan Allah, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ini adalah urusan setiap orang untuk diri mereka sendiri di akhir dunia. Dan kita akan memberikan pekabaran kepada dunia selama waktu ini. Mereka yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki akan berseru kepada orang, "Lihatlah Tuhanmu." Sinar terakhir dari terang kasih, pekabaran kemurahan terakhir kepada dunia adalah pernyataan tabiatnya yang penuh kasih. Anak-anak Allah harus menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan dan tabiat. Mereka harus menyatakan apa yang telah diperbuat karunia Allah terhadap mereka. Jadi saya punya pertanyaan bagi Anda. Anda telah mendengarkan pekabaran ini. Dan kita hidup di penghujung dunia. Kita sedang dalam pandemi ini. Dunia sedang runtuh. Ada kerusuhan sosial. Kita akan ada pemilihan yang mengancam perpecahan bangsa kita lebih jauh lagi, tidak peduli siapa yang menang. Dan kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak satu pun kita pernah melihatnya. Dan Yesus menggambarkan karakter gerejanya sebelum ia kembali. Dan bahkan ada hamba yang jahat di gereja yang tidak percaya pekabaran ini. Saya mohon Anda untuk kembali jika Anda salah satu dari mereka sebelum terlambat dan untuk percaya pekabaran Advent. Tapi di luar itu, Yesus kemudian mengambil satu langkah lebih jauh lagi dan ia katakan, "Di gerejaku, yang percaya pada pekabaran kedatangan Yesus, ada gadis bijaksana dan gadis bodoh." Dan pertanyaan saya untuk Anda adalah, siapakah Anda? Kita hidup di ujung dunia. Yesus dalam belas kasihannya telah memberi kita waktu untuk berdiri di sisi Tuhan.